Halo, selamat sore Bu Ari dan teman-teman sekalian. Nama saya Ren Santoso. Saya dari kelompok yang berisi Denik Cendana, Zevanya Nathaniel, Marijo Akun, dan juga Vincent akan menampilkan presentasi kami mengenai transformasi geometrik. Jadi ada 5 submateri yang kita akan bahas, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan juga komposisi. Translasi ini ada 3 rumus penting, yaitu pertama adalah matriks translasi ini, yaitu koordinat atau matriks dari hasil titik bayangan yang didapatkan itu hasilnya dari titik awal ditambah dengan pergeserannya. Kemudian refleksi terhadap sumbu X itu bayangan dari sudut koordinat bayangan itu didapat dari matriks 1 0 0 min 1 dikali dengan titik awalnya yang hasilnya nanti akan jadi sama dengan X dikali dengan X dan juga min Y. Kemudian dengan refleksi terhadap sumbu Y-nya ini hampir sama seperti sumbu X, namun bedanya itu matriksnya itu min 1, 0, 0, 1, sehingga hasilnya nanti adalah min X dan Y. Kemudian ini kita ada pembahasan soal mengenai dari SBMPTN 2017 kode 224, jika ada garis Y sama dengan X plus 2 ditranslasikan dengan 1 dan 2, dan kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka pertanyaan adalah garis Y sama dengan AX plus B, maka AB adalah A plus B sama dengan berapa. Jadi pertama kita sudah dapat tadi rumusnya, yaitu kode titik bayangan XY itu sama dengan titik awal XY ditambah AB. AB kita tahu dari satu itu AB itu 1 dan 2, sehingga kita hanya tinggal tambah-tambahin saja XY ditambah dengan 1 plus ditambah 1 dan juga Y plus 2. Kemudian kita lanjut, habis itu kan setelah ditranslasi kita titik tersebut dicerminin ke sumbu X. Berarti hasilnya itu kita tinggal masukkan seperti rumus tadi, X titik dan juga Y titik itu sama dengan matriks dikali X titik dan kali Y titik. Jadi sama dengan 1 0 0 min 1 dikali dengan X plus 1 dan Y plus 2. Hasilnya X titik 2 dan Y titik 2 itu adalah X plus 1 dan min Y min 2. Kemudian kita juga peroleh bahwa X titik 2 itu sama dengan X plus 1. Berarti kita juga dapat ketemu itu X sama dengan X titik 2 dikurangin 1. Dan Y titik 2 itu sama dengan min Y min 2. Sehingga Y itu sama dengan min Y titik 2 dikurangin 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis Y sama dengan X plus 2. Dimana hasilnya itu Y sama dengan X plus 2 itu kita masukkan. Y-nya itu kan tadi min Y titik 2 dikurangin 2. Dan X-nya itu X titik X sama dengan X titik 2 dikurangin 1 tambah 2. Hasilnya jadi Y titik 2 sama dengan min X titik 2 ditambah 3. Dan terakhir tinggal kita masukkan ke peta garis Y sama dengan AX plus B. Kita sudah dapat tadi Y titik 2 sama dengan min X titik 2 dikurangin 3. Artinya itu berarti Y titik 2 sama dengan min X titik 2 dikurangin 3. A sama dengan min 1, B sama dengan min 3. Sehingga kita dapatkan A plus B sama dengan min 4. Kemudian saya akan bahas juga refleksi. Ini tadi rumusnya sudah kita bahas 1 sama 2. Jadi kemudian kita lanjut saja. Kalau misalnya pencerminannya tuh terhadap garis Y sama dengan X, XY titik XY ketika dicerminkan pada garis Y sama dengan X itu hasilnya sama dengan Y, X. Kemudian kalau misalnya garis titik XY itu dicermin pada garis Y sama dengan min X, itu hasilnya min Y min X. Kemudian kalau misalnya titik X-nya dicerminin pada garis X sama dengan H, itu artinya hasil cerminnya adalah 2H min X sama Y. Dan kalau misalnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, itu hasilnya bakal X dan 2K min Y. Kemudian ada lagi di sini konsep dasarnya titik tengah antara titik A dan titik B, itu titik tengahnya itu sama dengan X1 X2 ditambah X2 dibagi 2 dan juga Y1 tambah Y2 dibagi 2. Kemudian gradien 2 titik A dan B itu didapatkan dari rumus persisian Y dibagi dengan persisian X. Gradien bentuk garis AX BY dan tambah C sama dengan 0, maka gradiennya itu sama dengan min A per B. Dan kemudian dua garis tegak lurus berlaku, artinya itu gradien pada garis pertama dan dikalikan dengan garis kedua itu sama dengan min 1. Kemudian akan saya bahas soal UM-UGM Matematika IPA tahun 2015 kode 631.
So bercanda ini. Hasil pencerminan titik C yaitu min 4 dan min 2 terhadap garis AX plus BY plus 6 sama dengan 0 adalah titik C titik 1 yang koordinatnya adalah 4 dan 10. Maka nilai A ditambah 2B adalah, maka kita tahu nih ada titik C dan juga titik C titik 1, di mana titik C itu dicerminin lewat garis AX plus BY tambah 6 yaitu sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah titik C titik 1 yaitu koordinatnya itu adalah 4 dan 10. Maka kita bisa lihat dari gambar ini seperti saya jelaskan, ada dua garis ini berarti tegak lurus, artinya itu dia gradiennya kita bisa tahu juga seperti tadi rumusnya. Kalau misalnya tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 kita bisa terapkan, dan juga kita tahu berarti titik tengah dari garis C dan juga titik tengah dari titik C dan juga titik C titik 1 itu artinya itu titik tersebut berada pada garis cermin tersebut. Berarti gampangnya kita hanya perlu cari titik yang ada di tengah-tengah C dan titik C titik 1, kemudian kita masukkan pada persamaan garis cermin. Jadi pertama cari aja titik tengahnya untuk titik tengah yaitu P di antara titik C dan titik C titik 1. Kita masukkan rumusnya itu, berarti tinggal ambil X1-nya itu min 4, X2-nya itu 4, Y1-nya itu min 2, Y2-nya itu 10. Berarti tinggal kita masukkan X1 tambah X2 dibagi 2 dan Y1 tambah Y2 dibagi 2. Maka min 4 plus 4 dibagi 2 dan juga min 2 tambah 10 dibagi 2. Yang hasilnya itu sama dengan 0,4. Dan kemudian kita masukkan lagi ke persamaan garis. Karena kita udah tahu titik tersebut ada di 0,4 dan kita tahu bahwa titik 0,4 itu berada pada garis cermin, berarti kita hanya tinggal masukkan saja X-nya itu 0, Y-nya itu 4. Kita masukkan pada garis AX tambah BY tambah 6 sama dengan 0. Dan di hasilnya nanti di akhirnya itu B sama dengan min 6 per 4, yaitu jawabannya min 3 per 2. Dan selama kita sudah tahu itu B-nya berapa, kita tapi masih belum tahu A-nya itu berapa kita. Dari situ kita harus cari dulu berapa itu A yang kita, karena kita kan harus cari A dan B. B-nya sudah ketemu, A-nya kita masih belum. Gimana caranya itu kita kan tahu nih rumus gradien pada garis AX sama BY tambah 6 itu sama dengan 0. Itu caranya itu gradiennya itu berarti min A dibagi B. Berarti koefisien X dan juga dibagi dengan koefisien Y negatif. Namun kita masih belum tahu A-nya gimana. Santai saja, kita sudah tahu gimana caranya, kita cari aja gradien pada garis kedua. Pada garis kedua kan itu garis C dan juga C titik 1. Dan itu kita sudah tahu koordinatnya semua. Berarti kita sudah tahu kita bisa cari gradien pada garis tersebut berapa. Maka kita tinggal masukkan saja posisian Y dibagi dengan posisian X. Itu adalah gradien untuk garis kedua. Berarti kita masukkan saja Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurang X1. Berarti 10 min min 2 dibagi 4 min min 4. Yaitu hasilnya nanti adalah 3 per 2. Dari situ kita bisa tahu kalau karena garisnya itu tegak lurus M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Tinggal masukkan saja M2-nya 3 per 2, M1-nya itu min A per B. Itu hasilnya perkaliannya min A per B dikali 3 per 2 itu sama dengan min 1. Min-minnya kita coret, berarti A per B dikali 3 per 2 sama dengan 1. B-nya itu adalah min 3 per 2, berarti kita masukkan A per min 3 per 2 dikali 3 per 2 sama dengan 1. A per 1 dibagi A per 1 dikali min 1 sama dengan 1, berarti A-nya itu min 1. Dan pada hasilnya ketika ditanya A ditambah 2B berapa, itu adalah A-nya itu min 1, B-nya itu min 3 per 2, kita masukkan min 1 ditambah 2 dikali min 3 per 2, sama dengan min 1 ditambah min 3 sama dengan min 4. Jadi kita peroleh bahwa nilai A plus 2B adalah min 4. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi atau submateri dari transformasi geometri, yaitu rotasi. Nah, berbeda dengan submateri translasi dan juga refleksi, submateri rotasi ini akan lebih fokus kepada penggunaan derajat-derajat pada koordinat kartesius. Nah, dalam submateri rotasi ini terdapat suatu rumus dasar yang akan digunakan untuk masing-masing sudut, yaitu matriks X aksen
Y aksen sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan matriks XY. Nah, untuk bisa diaplikasikan ke sudut-sudut yang ada dalam koordinat kartesius, maka sudut tersebut dimasukkan ke ukuran sudut tersebut dimasukkan ke dalam theta lalu dicari sin dan cosnya dan dikalikan dengan XY. Kita lihat terlebih dahulu untuk matriks rotasi 90 derajat. Untuk 90 derajat yang tadinya koordinasinya XY menjadi min YX karena dengan cos theta cos 90 derajat dapat 0, lalu sin 90 derajat mendapatkan 1 dan min sin 90 derajat mendapatkan min 1. Lalu dikalikan dengan matriks XY mendapatkan min YX. Lalu seperti tadi untuk matriks rotasi 190 derajat menjadi XY lalu min X min Y. Sesuai dengan cos dan sin dari 180 derajat menjadi min X min Y. Lalu ada juga 270 derajat yang tadinya X Y menjadi Y min X dengan sin dan cos yang menyesuaikan juga. Ketiga sudut ini yang paling sering digunakan untuk materi rotasi transformasi geometri ini. Untuk bisa dijelaskan dengan lebih lanjut, saya menggunakan contoh soal dari SBMPTN 2016 dengan kode 245. Nah, soal ini menanyakan jika vektor U yaitu matriks AB dicerminkan pada garis X sama dengan Y, lalu dirotasikan 90 derajat dengan pusat 0,0, jadi vektor V. Maka hitunglah U plus V. Nah, pertama, kita itu harus cari dulu vektor U dicerminkan pada garis X sama dengan Y dengan matriks AB. Nah, seperti pada materi sebelumnya, kita tahu kalau pada garis X sama dengan Y, maka cerminannya itu Y sama dengan X. Hanya tinggal dibalik aja dengan matriks 0, 1, 1, 0. Sehingga untuk U aksen, kita itu mendapatkan matriks BA. Nah, U aksen ini penting untuk bisa mencari vektor V. Nah, lanjut. Untuk mencari vektor V, seperti yang saya bilang tadi, U aksen diaksen lagi dengan perkalian matriks BA dikalikan dengan rumus cos dan sin tadi. Sesuai dengan derajatnya yaitu 90 derajat, maka kita mendapatkan matriks BA dikalikan dengan matriks 0, min 1, 1, 0. Nah, kita dapat untuk vektor V yaitu matriksnya min A, B. Lalu tinggal kita jumlahin. Berarti U tambah V sama dengan matriks U tadi AB ditambah matriks V yaitu min A, B. Jadi A min A menjadi 0, B plus B menjadi 2B. Untuk materi rotasi, submateri dari transformasi geometri sejauh ini seperti ini saja. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan rumus dilatasi dan konsep dasar dari dilatasi untuk membahas materi ini. Jadi, untuk rumus umum dilatasi itu Z dan Y sama dengan K kali Z dan K kali Y. Di mana X dan Y itu merupakan koordinat titik asli sebelum didilatasi, Z dan Y itu koordinat titik setelah didilatasi. K itu adalah faktor skala. Jadi, jika K lebih besar daripada 1, maka dilatasi adalah pembesaran. Lalu jika 0 lebih kecil daripada K, lebih kecil daripada 1, berarti merupakan pengecilan. Kita dapat melihat rumus di gambar tersebut, dan P merupakan titik asal, sedangkan P turunan merupakan bayangan. Untuk konsep dasar yang kita perlu ketahui, seperti biasa kita harus mengetahui pengurangan dua vektor. Jadi jika A X1 Y1 dan B X2 Y2, berarti pengurangannya adalah A min B sama dengan X min X1 min X2 dan Y1 min Y2. Misalkan transformasi pertama oleh matriks T1 dan dilanjutkan transformasi kedua oleh matriks T2, maka matriks gabungannya adalah MT sama dengan T2 dan T1. Cara menentukan bayangan pada transformasi itu berarti X dan Y turunan sama dengan MT
dikali X dan Y. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas soal pembahasan transformasi SBMPTN Matematika IPA tahun 2016 kode 251. Jadi pertanyaannya adalah, jika vektor X sama dengan AB didilatasi sebesar B kali, kemudian dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat menjadi vektor Y, maka AX min Y adalah A dikali A plus B dan 0, B, A kuadrat plus B kuadrat dan 0, C, B dikali A plus B dan 0, D, 0 dan A kuadrat plus B kuadrat, atau E, B dikali 0 dan A plus B. Jadi pertama-tama untuk menyelesaikan ini kita harus menentukan matriks gabungannya terlebih dahulu. Jadi pertama didilatasi sebesar B kali. Nah, kan kita sudah mengetahui bahwa K ini merupakan faktor skala. Jadi K adalah B. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa T1 sama dengan B dan 0 dan 0 dan B. Kedua, rotasi dengan sudut θ sama dengan 90 derajat. Maka T2 yang merupakan cos θ dan min sin θ, lalu sin θ dan cos θ adalah cos 90 derajat dan min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Hasilnya menjadi 0, min 1, 1, dan 0. Oke, sekarang kita akan lanjut. Jadi matriks gabungannya adalah MT sama dengan T2 kali T1, yaitu 0, min 1, 1, 0 dikali B, 0, 0, dan B. Hasilnya menjadi 0, min B, B, dan 0. Dengan menggunakan konsep perkalian vektor yang kita biasa sudah gunakan. Sekarang kita akan menentukan bayangan vektor Y dengan awalnya vektor X sama dengan AB. Jadi seperti yang kita sudah lihat dari konsep dasar tadi, maka X dan Y turunan sama dengan MT dikali X dan Y. Berarti Y sama dengan MT kali X, dan Y merupakan hasilnya menjadi MT, yaitu 0, min B, B dan 0, seperti yang sudah kita tadi bahas, dan X yaitu AB seperti yang ada di yang kita sudah ketahui. Sehingga akhirnya hasilnya Y sama dengan min B kuadrat dan AB. Nah, terakhir kita akan menentukan nilai AX min Y. AX min Y adalah A dikali A dan B dikurang min B kuadrat dan AB menjadi A kuadrat dan AB seperti perkalian dan vektor biasa dikurang dengan min B kuadrat dan AB. Lalu kita kalikan dan menjadi A kuadrat plus B kuadrat dan 0. Jadi kita peroleh hasil akhirnya untuk AX dan AX min Y menjadi A kuadrat plus B kuadrat dan 0. Sekian untuk materi dilatasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nixon Cendana dari 11.6 nomor absen 25, dan saya akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi. Pertama-tama, ya kami harus mengetahui rumusnya dulu. Berikut ini adalah rumus dari fungsi komposisi. Jadi ya, dalam diagram panah di atas yang sebelah kanan itu menunjukkan bahwa peta dari daerah asal yaitu X menuju ke daerah kawan range atau range ya, yaitu Fx. Terus selanjutnya pemetaan langsung dari kawan atau daerah asal yang baru menuju ke daerah range yang kedua, yaitu ya Gx. Ya, jadi rumusnya gini-gini aja sih. Contoh latihan soalnya itu dari UM/UGM tahun 2016, dan kita akan membahasnya. Diberikan fungsi f dan g dengan f dalam kurung x min 2 sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 26, dan gx sama dengan ax min 1. Jika f kali f of g kali 3 sama dengan 61, maka nilai a yang memenuhi adalah pilihannya adalah yang itu ya. Jadi ya pembahasan, kita lanjut ke pembahasannya, itu adalah menentukan fungsi fx dan fx min 2.
Misalkan kita misalin kalau P itu sama dengan X min 2, maka X sama dengan P plus 2 kan. Kita substitusiin ke bentuk fx min 2, jadi ya fx min 2 kan sama dengan 3x kuadrat min 16x plus 26. Jadi ya kita x min 2 itu kita masukin P, terus x-nya kita masukin P plus 2. Jika dibentuk seperti itu, kita lihat bawahnya jadi kan dikuadratin jadi 3, jadi P kuadrat plus 4, P plus 4 min 16, P min 32 plus 26. Kan kalau di total lain semuanya hasilnya jadi 3P min 4P plus 6. Jadi hasilnya itu fx itu sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 6 kan. Terus kalau dari fungsi gx itu ya, kan gx itu kan sama dengan ax min 1. Jadi sama lagi kita masukin x-nya itu 3. Jadi 3a min 1. Sehingga bentuknya itu kan dikali 3. Jadinya fg kali 3. Sehingga f3a min 1. Kan kita tahu g3-nya kan. Jadi ya tinggal masukin yang tadi sebelumnya itu yang di kiri bawah. Terus jadinya dimasukin f-nya diganti 3. Jadinya ya gitu 3 kali 3a min 1 kuadrat min 4 3a min 1 plus 6. Kalau kita kuadratin kan jadi 9a kuadrat min 6a plus 1. Ya, buka kurung semuanya lah, terus ditotalin hasilnya sampai 27a kuadrat min 30a plus 13. Terus cara kita menentukan nilai a dari komposisinya itu kita masukin ke rumus f g kali 3 sama dengan 61 kan. F kan tadi ya pokoknya kita masukin jadinya 27 itu kan FOG. Sorry ya, kalau saya salah ngomong itu O atau apa. Pokoknya FOG itu kita masukin yang tadi yang di atas itu ya. Jadi ya 27a kuadrat min 30a plus 13 sama dengan 61. Jadi ya tinggal dikurangin aja. Dikurangin, dipindah ruas kan. 61-nya jadi min. Terus dibagi 3, disederhanain ya pokoknya. Terus tinggal difaktorin. Terus jadi hasilnya kan 9a plus 8 a min 2. Jadi A-nya itu min 8 per 9 atau A sama dengan 2. Jadi yang nilai yang tepat itu A min 2. A sama dengan 2 yang ada di pilihan. Geometri adalah konsep penting yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah grafika komputer. Dalam dunia grafika komputer, transformasi geometri digunakan untuk memanipulasi objek 2D maupun 3D. Misalnya rotasi, translasi, dan penskalaan objek untuk menciptakan efek visual yang diinginkan. Contoh kedua bisa seperti pengolahan gambar. Dalam pengolahan gambar digital, transformasi geometri digunakan untuk memanipulasi dan mentransformasi gambar. Contohnya adalah rotasi, cropping, flipping, dan resizing gambar. Contoh ketiga adalah robotika, di mana robotika memanfaatkan transformasi geometri untuk mengontrol pergerakan robot dalam ruang 3 dimensi dan melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan akurasi. Ya, jadi itu adalah semua penjelasan mengenai transformasi geometri. Sekian dari kami, terima kasih.